Banyak orang mengira salat itu selesai setelah salam. Namun, bagi para ahli ma'rifat, salam justru adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada solat di dalam solat. Ada sebuah makom di mana waktu seolah berhenti dan dunia menjadi tidak berarti lagi. Apa saja 5 tahapan solat yang bisa mengubah hidup Anda selamanya? Simak pembahasannya satu persatu agar kita tidak lagi menjadi hamba yang solat tapi tidak solat. Namun, sebelum kita melangkah ke gerbang pertama dari 5 makom solat ini, mari kita satukan niat untuk menyebarkan cahaya kedamaian ini bersama-sama. Jika Anda merasa jiwa Anda merindukan ketenangan dan ingin terus bertumbuh dalam perjalanan makrifat, dengan menekan tombol like, Anda telah membantu algoritma kebaikan ini menjangkau hati-hati lain yang mungkin sedang terluka atau haus akan ilmu. Saya juga sangat merindukan untuk mengenal Anda lebih dekat, para pencari cahaya. Silakan tuliskan di kolom komentar dari belahan bumi mana Anda sedang menyimak video ini. Mari kita tunjukkan betapa luasnya bentangan persaudaraan kita di bawah naungan kasih sayangnya. Pastikan Anda menyimak setiap makom hingga bagian akhir, karena di makom kelima nanti, kita akan menemukan rahasia bagaimana sholat bisa tetap hidup meski kita sudah melipat sajadah. Mari kita mulai perjalanan ini. Assalamualaikum, para pencari cahaya yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga ketenangan selalu melingkupi hati Anda saat kita mulai melangkah di gerbang pertama dari perjalanan agung ini. Mari kita buka pintu pertama, yaitu makom sholat syariat. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kita harus mulai dari syariat? Bukankah kita sedang membicarakan ma'rifat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pembimbing ruhani yang mulia, selalu menekankan bahwa tidak akan pernah ada pohon yang menjulang tinggi ke langit tanpa akar yang menghujam kuat ke dalam bumi. Syariat adalah akar itu. Tanpa syariat, bangunan batin kita akan roboh diterjang badai hawa nafsu. Sholat di makom syariat adalah landasan yang paling mendasar. Ini adalah sholat yang kita pelajari sejak kecil, tentang bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana berdiri tegak menghadap kiblat, bagaimana ruku yang sempurna, hingga bagaimana dahi kita menyentuh bumi saat sujud. Di tingkat ini, fokus utama kita adalah ketaatan fisik kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, janganlah kita meremehkan langkah awal ini. Bayangkan, sholat syariat seperti sebuah wadah. Jika wadahnya bocor, maka air hikmah yang dituangkan ke dalamnya akan terbuang sia-sia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa kesucian lahiriah adalah cerminan dari kesiapan batin. Ketika kita membasuh wajah, tangan, dan kaki dengan air wudhu, sebenarnya kita sedang memberikan isyarat kepada jiwa kita. Wahai jiwa, bersiaplah, karena engkau akan menghadap Sang Maha Suci. Di mata orang awam, sholat syariat mungkin terlihat seperti rutinitas gerakan. Ada saatnya kita merasa lelah, ada saatnya kita merasa sholat hanya sekedar kewajiban yang harus segera dituntaskan agar bisa kembali bekerja atau beristirahat. Ini adalah ujian pertama. Syariat mengajarkan kita tentang disiplin dan ketundukan. Di sini kita belajar untuk berkata tidak pada kemalasan diri. Saat azan berkumandang, kita meninggalkan segala urusan duniawi, bukan karena kita tidak butuh dunia, tapi karena kita mengakui bahwa pemilik dunia sedang Dalam pandangan makrifat, setiap gerakan di makom syariat ini memiliki makna yang sangat dalam. Berdiri tegak melambangkan kesiapan hamba untuk menjalankan amanah Tuhan di muka bumi. Takbiratul ihram, saat kita mengangkat kedua tangan, adalah momen di mana kita melempar seluruh urusan dunia ke belakang punggung kita. Kita seolah berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan segala urusanku, masalahku, utangku, serta ambisiku, semuanya kecil di hadapanmu.
Lalu kita masuk ke dalam bacaan-bacaan sholat. Di makom syariat, kita berusaha agar lisan kita fasih dan benar dalam melafalkan ayat-ayatnya. Kita membaca Al-Fatihah, surat pembuka yang berisi janji setia kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah kontrak sakral yang kita perbaharui setidaknya 17 kali dalam sehari semalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan syariat. Beliau berkata bahwa seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat jika dia meremehkan syariat. Mengapa demikian? Karena syariat adalah penjaga. Ia menjaga agar pengalaman spiritual kita tidak melenceng menjadi hayalan atau tipu daya setan. Orang yang mengaku ahli ma'rifat tapi meninggalkan syalat fardu, maka sesungguhnya dia sedang tersesat di tengah hutan belantara tanpa kompas. Mari kita lihat lebih dekat tentang ruku' dan sujud dalam makom ini. Secara fisik, ruku' adalah membungkukkan badan. Namun secara makna syariat, ruku' adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali atas izinnya. Dan puncaknya adalah sujud. Sujud adalah posisi di mana bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, berada sejajar dengan tanah yang kita pijak. Disinilah ego kita dihancurkan, disinilah kesombongan kita dilebur. Di hadapan Allah tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Yang ada hanyalah hamba yang butuh belas kasihan Tuhannya. Namun, ada sebuah rahasia yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagi kita yang masih berada di makom syariat ini. Beliau ingin kita tidak berhenti hanya pada gerakan fisik. Beliau ingin kita mulai merasakan bahwa setiap tetesan air wudu yang jatuh bukan hanya membersihkan debu di kulit, tapi juga mulai mengikis noda-noda dosa di dalam dada. Beliau ingin agar saat kita berdiri menghadap Ka'bah, hati kita juga benar-benar menghadap ke arah pemilik Ka'bah. Seringkali kita sholat dengan terburu-buru, seolah-olah sholat adalah beban yang ingin segera kita lepaskan dari pundak. Disinilah pentingnya memahami makom syariat dengan penuh sabaran. Jika kita tidak bisa sabar dalam gerak fisik, bagaimana mungkin kita bisa sabar dalam penantian ruhani? Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa sholat yang diterima adalah sholat yang dilakukan dengan rasa hormat, ta'zim. Rasa hormat ini tumbuh ketika kita sadar siapa yang sedang kita hadapi. Jika menghadap seorang pejabat atau raja di dunia saja, kita bisa berdiri tegak dan rapi selama berjam-jam. Mengapa menghadap raja dari segala raja, kita justru ingin cepat-cepat selesai? Bagi orang awam, memperbaiki sholat syariat adalah langkah paling nyata yang bisa dilakukan sekarang juga. Mulailah dengan memperbaiki cara berwudu. Jangan boros air, rasakan kesejukannya, dan berdoalah agar anggota tubuh yang dibasuh tidak digunakan untuk bermaksiat. Lalu, perbaikilah waktu sholat. Usahakan sholat di awal waktu sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Cinta itu dibuktikan dengan kehadiran, bukan dengan alasan. Kemudian, perhatikanlah bacaan sholat kita. Coba luangkan waktu sejenak untuk mempelajari arti dari setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat. Ketika kita tahu apa yang kita bicarakan dengan Allah, maka pikiran kita tidak akan mudah melayang ke pasar, ke kantor, atau ke masalah cicilan. Pikiran yang melayang-layang saat sholat adalah manusiawi, namun di makom syariat ini, kita dilatih untuk terus menarik kembali pikiran tersebut ke atas sajadah setiap kali dia pergi menjauh. Ingatlah, setiap kali kita melakukan gerakan sholat dengan benar sesuai aturan syariat, kita sedang membangun wadah yang kokoh. Wadah ini nantinya akan diisi dengan cahaya-cahaya yang lebih tinggi di makom-makom berikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata bagaimana beliau sangat menjaga syariat hingga akhir hayatnya. Meskipun beliau telah mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu atau meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi, bagi Anda yang mungkin merasa sholat saya masih begini-begini saja, masih belum terasa apa-apa, janganlah berkecil hati. Anda sedang berada di gerbang pertama. Syariat adalah gerbang kesabaran. Teruslah mengetuk pintunya dengan ketaatan fisik yang istiqomah.
karena Allah tidak melihat seberapa hebat pengalaman spiritual Anda, tapi Allah melihat seberapa culus Anda bersujud di hadapannya, meskipun hati Anda sedang terasa kering. Ketahuilah bahwa sholat syariat adalah bentuk rasa syukur kita atas tubuh yang sehat, mata yang bisa melihat, dan kaki yang bisa berjalan. Dengan menjalankan perintahnya secara fisik, kita sedang mengembalikan setiap anggota tubuh ini kepada pemilik aslinya. Inilah titik awal bagi siapapun yang ingin berjalan menuju makrifat. Tanpa kepatuhan pada aturan yang terlihat, kita tidak akan pernah siap menghadapi rahasia yang tak terlihat. Inilah maqam sholat syariat, pondasi dari segala bangunan ruhani. Mari kita perbaiki sujud kita, mari kita luruskan shaf kita, dan mari kita hadirkan rasa malu di hadapan Allah karena masih sering lalai dalam menghadapnya. Dengan akar syariat yang kuat, kita akan lebih siap untuk naik ke tangga berikutnya, yaitu maqam sholat tariqat, di mana perjalanan tidak lagi hanya tentang gerak badan, tapi mulai merambah ke dalam getaran hati yang terdalam. Semoga Allah menguatkan langkah kita di gerbang pertama ini, menjadikan syalat kita bukan sekedar beban, melainkan kebutuhan bagi jiwa yang rindu akan pelukan kasih sayangnya. Mari kita persiapkan diri, karena setelah ini suasana akan menjadi lebih hening, lebih dalam, dan lebih menyentuh inti dari keberadaan kita sebagai bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam ruang batin Anda sendiri? Mari kita jaga nyala lilin di hati ini, agar perjalanan menuju makom selanjutnya menjadi lebih terang. Mari terus menyimak hingga akhir, karena setiap makom adalah kepingan puzzle yang akan menyempurnakan potret hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga syariat sebagai fondasi lahiriah, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke ruang batin. Selamat datang di Maqam Syalat Thariqat. Jika syariat adalah tubuh dari sebuah solat, maka thariqat adalah nyawa yang menghidupkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berbagai risalahnya sering mengibaratkan perjalanan ini seperti mengupas buah. Syariat adalah kulitnya yang melindungi, sedangkan thariqat adalah daging buah yang manis. Tanpa kulit, buah akan cepat busuk dan hancur. Namun jika kita hanya memegang kulitnya tanpa pernah mencicipi daging buahnya, maka kita tidak akan pernah merasakan kelezatan yang sesungguhnya. Di makom ini, solat bukan lagi sekadar kewajiban anggota badan, melainkan sebuah kebutuhan bagi hati yang haus akan ketenangan. Dalam bahasa yang sederhana, thariqat artinya adalah jalan atau metode. Dalam konteks solat, makom ini adalah saat di mana kita mulai melatih hati untuk ikut bersujud. Mungkin kita sering mengalami situasi di mana bibir kita membaca ayat, dahi kita menempel di sajadah, namun pikiran kita sedang terbang entah kemana, memikirkan pekerjaan yang belum selesai, cicilan yang jatuh tempo, atau perdebatan dengan orang lain. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai solat yang lalai. Makom thariqat hadir untuk mengobati penyakit kelalaian tersebut. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa untuk memasuki makom ini, kita memerlukan wudu batin. Jika wudu syariat menggunakan air untuk membersihkan kotoran fisik, maka wudu thariqat menggunakan air taubat dan zikir untuk membersihkan kotoran hati. Apa kotoran hati itu? Iri hati, dengki, pamer atau ria, sombong, dan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Beliau berpesan bahwa mustahil hati bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Suci jika di dalam hati tersebut masih penuh dengan sampah-sampah duniawi. Mari kita bayangkan solat kita di level ini. Ketika Anda berdiri dan mengucapkan Allahu Akbar, Anda tidak hanya mengangkat tangan, tetapi Anda sedang berusaha mengangkat tirai yang menutupi hati Anda. Di makom thariqat, seorang hamba mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya dalam solat bukanlah syaitan dari luar, melainkan bisikan nafsunya sendiri. Oleh karena itu, di makom ini, solat menjadi sebuah medan peperangan batin, jihad al-nafs. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara memulainya bagi kita orang awam? Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk yang sangat indah. Hadirkanlah rasa malu dan rasa harap.
Saat Anda berdiri sholat, bayangkanlah seolah-olah Anda sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta yang mengetahui setiap lintasan pikiran Anda. Di sini, kita mulai melatih teknik hudurul qalb atau menghadirkan hati. Setiap kali pikiran kita melayang ke urusan dunia, kita dengan lembut menariknya kembali ke dalam makna bacaan sholat kita. Kita tidak lagi sekadar membaca Alhamdulillah, tetapi hati kita benar-benar merasa berterima kasih atas setiap napas yang masih diberikan. Di makom thariqat ini, ruku kita mulai berubah maknanya. Ruku bukan lagi sekadar membungkuk 90 derajat, melainkan momen di mana hati kita benar-benar merasa kerdil. Kita menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Kesombongan yang selama ini kita bawa saat bekerja atau bersosialisasi mulai luntur di atas sajadah. Kita merasa bahwa jabatan, harta, dan kecantikan hanyalah pinjaman yang akan segera dikembalikan. Hati yang ruku adalah hati yang tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain. Lalu, tibalah saat sujud. Dalam pandangan thariqat, sujud adalah momen kematian bagi ego. Syekh Abdul Qadir sering menggambarkan bahwa sujudnya seorang ahli thariqat adalah saat di mana dia menyerahkan seluruh bebannya kepada Allah. Di posisi inilah, jarak antara hamba dan Tuhan menjadi yang paling dekat. Namun kedekatan ini hanya bisa dirasakan jika hati ikut tersungkur. Jika dahi sujud tapi hati tetap merasa tinggi, maka kita belum benar-benar memasuki makom ini. Sujud di sini adalah latihan untuk melepaskan segala kendali diri dan percaya sepenuhnya pada pengaturan Allah. Salah satu ciri khas dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di makom ini adalah penekanan pada zikir batin. Beliau mengajarkan bahwa di sela-sela bacaan sholat, hati harus terus berdenyut menyebut namanya.